Buat teman-teman yang lagi cari dan butuh banget PC buat kebutuhan industri kecil, ataupun mungkin sekedar buat kebutuhan komputer admin gitu ya, maka PC yang akan Pical review kali ini tuh mungkin bisa jadi barang yang teman-teman bisa pertimbangkan. Karena PC yang datang dari brand Wincore Nixdorf ini adalah sebuah PC build up yang tergolong mumpuni dari segi build quality. Jadi masih bisa banget buat jadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Dan ini juga datang dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical akan nge-review sebuah PC murah meriah muntah dari Wincore Nixdorf dengan nama Beetle M2 Plus PC. Disclaimer dulu ya sebelumnya teman-teman, bahwa PC ini tuh adalah PC second tapi masih dalam kondisi yang baik. Jadi bukan barang baru ya. Nggak semua orang punya duit buat beli barang baru. Dan spesifikasi dari PC ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan Intel Core i3 2120, motherboard Wincore Nixdorf i1.0 dengan kode Q67 STD dengan chipset Intel Q67 dan juga soket LGA 1155, RAM 8GB DDR3 dual channel 1600 MHz, storage 3,5 inci hard disk dengan kapasitas 500 GB dan juga interface SATA 3.0 dengan speed 7200 RPM, integrated GPU Intel HD 2000 dengan 2,06 GB sharing memory. Dan sebagai penampil gambarnya, bisa gunakan monitor HP LE2202X yang memiliki layar IPS panel 21,5 inci matte finish dengan resolusi 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari desainnya dulu. Dimana Wincore Nixdorf ini tuh hadir dengan desain yang lumayan kecil dibandingkan dengan PC desktop biasa. Dan memang desainnya juga terlihat jauh lebih kokoh. PC ini memang didesain jadi meja kasir, jadi bikin kita dengan mudah bisa menempatkannya di meja kerja tanpa harus khawatir memakan banyak tempat. Karena dia secara dimensi pun hanya memiliki 31 x 28 cm dengan 12,5 cm untuk tingginya. Bobotnya juga nggak terlalu berat, hanya 5,95 kg saja. Secara build quality, casing PC ini juga masih tergolong solid karena full terbuat dari bahan metal. Udah gitu, bodi PC ini juga masih diperkuat dengan inner frame yang terbuat juga dari bahan material logam kayak sejenis aluminium gitu. Ya karena memang originalnya PC ini digunakan sebagai mesin kasir dan dengan setup yang menggunakan monitor di bagian atas PC-nya. Jadi memang PC ini diharapkan memiliki build quality yang bagus dan juga tahan banting. Nah, sekarang kita bahas juga tentang kelengkapan I/O port yang ada di PC ini, di mana dia tuh dilengkapi dengan berbagai port yang lengkap dan mudah diakses dan bahkan menurut Pical unik. Karena nggak semua PC bakalan punya port-port yang ada, Pical akan jelasin di sini. Dan untuk peletakannya pun portnya berada pada di sisi depan dan juga di sisi belakangnya saja. Di sisi depan nanti teman-teman bisa lihat langsung tombol power, sebuah indikator yaitu untuk power dan juga hard disk, lalu dua port USB Type-A 2.0. Sementara di bagian belakang, port yang tersedia jauh lebih lengkap, di mana ada satu port power connector, satu port RJ12 untuk mesin kasir ataupun telepon, satu port DC 24V power supply untuk printer ataupun perangkat tambahan lainnya, dan ada juga 3,5 mm microphone port, satu PS2 port untuk mouse ataupun keyboard, satu male serial port untuk transmisi data, ada juga 3,5 mm audio speaker port, dan ada juga 5 female serial connector port transmisi data, 2 port USB 12 volt, 1 port USB 24 volt, 1 port DVI, 1 port LAN RJ45, 1 DisplayPort 1.2, dan 2 port USB Type-A 2.0. Capek ya guys baca portnya doang. Dan teman-teman pasti nanya ya, kenapa banyak banget sih portnya ini bang ya? Ya karena memang peruntukan PC ini adalah originalnya untuk mesin POS ya, atau point of sales, yang bisa terhubung ke banyak device seperti contohnya printer, meja kasir, barcode reader, dan sebagai macam yang lain-lain lah aksesorisnya. Jadi memang mau nggak mau wajib nih banyak banget portnya. Dan karena PC ini Pical dapatkan secara standalone alias batangan, jadi setelah bahas desain nanti kita akan lanjut ke bagian performanya aja. Tapi menurut Pical dari portnya sendiri ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin akan memulai bisnis small medium enterprise, terus pengen punya mesin kasir yang seriusan. Ini bisa jadi pertimbangan loh. Nanti cuma tinggal beli komponen sisanya gitu. Nah, di bagian performa, maka PC ini sendiri nanti menggunakan Intel Core i3 2120 ya. Udah jauh banget nih, udah tertinggal 12 generasi. Dengan total 2 core dan juga 4 thread, dan memiliki litografi 32 nanometer. Dan bekerja di base clock 3,3 GHz, serta TDP 65 Watt tanpa fitur boost tambahan. Selain itu juga RAM yang terpasang di sini tuh terdiri dari 2 keping long DIMM DDR3 berkapasitas 4 GB
dan berjalan dalam konfigurasi dual channel pada 1600 MHz. Sementara untuk penyimpanan, PC ini menggunakan hard disk 3,5 inci Seagate 500 GB yang terhubung melalui interface SATA 3.0, yang dipadukan juga dengan sistem operasi Windows 10 Home Single Language 64-bit dengan build number 22H2 dan code number 19045.4957. Kemudian sebagai pendukung performanya, PC ini juga hanya mengandalkan opsi Best Power dari pengaturan bawaan dari Windows dan tanpa ada aplikasi tambahan secara booster eksternalnya. Untuk itu, seperti tes PC dan juga laptop di review sebelumnya, Pichel sebenarnya akan coba semaksimal mungkin melakukan synthetic benchmark dan akan juga jalankan real test untuk PC ini yang akan dilanjutkan juga dengan gaming test kalau emang PC-nya sanggup. Setelah itu nanti kita akan akhiri nanti dengan idle dan juga stress test. Kita mulai testing pertama dengan Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian dia menghasilkan skor 1456 poin untuk CPU multicore dan 604 untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 2,41 kali. Kemudian Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka PC ini mendapatkan skor rata-rata 599 poin. Lanjut pada saat kita coba melakukan tes 3D rendering BMW di Blender versi 2.87, maka prosesor PC ini dianggap terlalu jadul oleh Blender, sehingga tes ini nggak bisa dilanjutkan. Sedih juga ya, tapi oke lah, memang hidup itu begitu guys. Next, untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere 2020, maka PC ini berhasil menerima project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 45 menit 29 detik. Kemudian untuk PC Mark 10, maka PC ini sayangnya tidak bisa menjalankan versi yang lengkap seperti biasa. Oleh karena itu, Pichel gunakan PC Mark 10 Express yang hanya menguji akan performa CPU-nya saja. Lalu skor yang didapat adalah 4.507 otak esensial dan 3.794 untuk productivity. Jadi secara rata-rata PC ini mendapatkan skor yaitu 2.501 poin. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Kemudian kita lanjutkan untuk ngetes kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark. Maka sequential testing 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 136,2 MB per second untuk membaca data dan 136,4 MB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 0,6 MB per second untuk membaca data dan 1,6 MB per second untuk menulis data. Beralih ke bagian grafis, PC nanti menggunakan integrated GPU Intel HD Graphics 2000 yang memiliki arsitektur Gen 6 yaitu Sandy Bridge dengan 6 execution unit, 48 shading unit, bekerja di frekuensi 800 MHz hingga ke 1100 MHz, dan memiliki sharing memory default sebesar 2,06 GB. Lalu untuk pengetesan GPU-nya di 3D Mark, maka sayangnya GPU-nya juga tidak support dengan mode tes manapun yang disediakan dengan aplikasi ini. Jadi kita lanjut lagi. Selanjutnya, Pichel test PC ini menggunakan game yang biasa Pichel lakukan di testing PC dan juga laptop, tapi beritanya hampir sama guys ya. Seperti biasa lah ya, banyak game yang nggak bisa berjalan, dan juga untuk testing pun kita setting resolusinya di HD atau 1280x720, dan gamenya juga harus Pichel set ke low alias rata kiri di beberapa game supaya at least gamenya juga jalan. Untuk game pertama yaitu GTA 5 di resolusi 1280x720 atau HD dan setting normal, average frame rate di 5,2 dengan maksimum 11,5 dan minimum 3,1 FPS. Untuk Counter-Strike 1.6 dengan resolusi HD dan juga setting high, average frame rate di 82,4 dengan maksimum 100,2 dan minimum 48,6 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi HD dan juga setting low, average frame rate di 50,3 dengan maksimum 60,5 dan minimum 14,7 FPS. Untuk The Sims 4 di resolusi HD dan juga setting low, average frame rate di 49,3 dengan maksimum di 61,7 dan minimum 1,5 FPS. Untuk Need for Speed Underground 2 dengan resolusi HD dan juga setting low, average frame rate di 53,4 dengan maksimum 60,4 dan minimum 40,5 FPS. Nah, kalau secara performa, Pichel nggak akan banyak komen soal ini ya guys. Ya namanya juga PC jadul ya kan. Apa sih yang kita harapkan kalau udah ketemu dengan aplikasi zaman sekarang ya kan? Tapi kalau Office segala macam harusnya bisa lah.
Dan terus seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, PC ini walaupun masih bisa jalanin kayak GTA 5 di spek yang super low gitu, tetap aja Pical harus bilang, jangan pakai PC ini buat main game. Please, jangan perpanjang siksaan hidupnya gitu. Kasian PC-nya, kasihan mata teman-teman, kasihan kesabaran teman-teman gitu ya. Daripada ntar, hancur PC gitu. Sementara untuk cooling sistemnya sendiri, maka PC ini hanya mengandalkan lubang-lubang ventilasi pada casingnya dan juga CPU-nya hanya dilengkapi dengan cooler yang terdiri dari sebuah heatsink metal dan sebuah kipas yang meniup akan hawa panasnya ke arah celah-celah ventilasi di bagian depan PC. Dan setelah dari synthetic benchmark dan juga gap test tadi, seperti biasa Pical lanjutkan ke idle dan juga stress test untuk melihat sejauh mana sih cooling sistemnya ini bisa bekerja. Dan pada kondisi idle di grafik pada CPU Sage, maka ini pada menit keempat cenderung naik turun, tapi dengan pattern yang stabil, dengan movement rata-rata di 2,5%, yang sempat beberapa kali spike ke 6,2%. Dalam rentang waktu ini pun, suhu prosesornya juga naik turun di rentang 34 hingga 47 derajat, dengan grafik power yang mirip dengan CPU Sage dengan movement di 5,5 hingga ke 7,8 watt, serta core clock prosesornya yang masih stabil aja di 3,3 GHz. Tapi setelah durasi yang tadi, terjadi background activity yang menyebabkan lonjakan CPU Sage-nya hingga ke 23,6%, yang diikuti juga dengan kenaikan suhu hingga 48 derajat dan power hingga 15,1 watt. Sementara frekuensi prosesornya masih manteng aja di 3,3 GHz. Setelah 1,5 menit, maka semua grafiknya kembali ke posisi semula dan dengan pergerakan yang sama juga dengan awal pengetesan tadi. Selepas itu, Pical langsung masuk ke stress test dengan aplikasi AIDA 64 dan pada saat tes dimulai, suhu prosesornya naik hingga ke 53 derajat dengan power di 32 watt dan core clock tetap di 3,3 GHz. Selama tes ini, pergerakan grafiknya untuk power dan frekuensinya cenderung stabil, sementara grafik suhunya semakin naik seiring dengan durasi tesnya. Jadi karena itu, Pical monitor kembali tesnya selama 10 menit dan setelah durasi berakhir, tesnya juga Pical akhiri yang menghasilkan skor suhu rata-rata di 67,5 derajat dengan peak movementnya di 75 derajat dan juga power di rata-rata 33,4 dengan peaknya di 34,6 dan frekuensi prosesor yang tetap stabil di 3,3 GHz dengan total durasi testing selama 21 menit dan 4 detik. Lalu untuk suhu internalnya sendiri pun selama kondisi idle, titik panas nanti berada di sekitar area chipset dari South Bridge-nya dengan suhu rata-rata di 52,1 derajat dan suhu tertinggi mencapai 53,2 derajat Celcius. Kemudian saat stress test, titik panas tetap berada di area yang sama, namun suhunya meningkat dengan rata-rata 58,6 derajat dan suhu tertinggi mencapai 60 derajat Celcius atau naik sebesar 12,8% di suhu tertingginya. Ini lumayan gerah ya untuk internal PC-nya ini sendiri. Tapi menurut Pical wajar lah, mengingat dimensi PC ini yang ramping, sudah tentu ruang sisi dalamnya juga nggak akan luas. Jadi pasti udara panasnya pada tabrakan di dalam situ. Lanjut untuk sektor audio, walaupun PC ini dilengkapi dengan speaker, tapi sayangnya dia tidak terhubung dengan sound card-nya. Sehingga hanya berfungsi memberikan bunyi beep jika ada masalah pada hardware PC ini. Jadi mau nggak mau teman-teman wajib nyolokin speaker ke PC ini kalau memang butuh suara untuk keperluan multimedia. Kemudian untuk konektivitas pun, PC ini hanya memiliki sebuah Ethernet port RJ45 dengan kode Intel 82579LM yang memiliki maksimum speed hingga 1 gigabit per second. Tapi kalau teman-teman butuh jalur data nirkabel ataupun wireless, colok aja tuh dongle Wi-Fi via USB kayak Pical gini. Atau sekalian beli modul Wi-Fi terus pasang di slot mini PCIe-nya. Ya kan? Nggak usah ribet gitu. Dan untuk urusan power pun, PC nanti dibekali dengan sebuah PSU tipe SFX atau Small Form Factor dari brand Tiger Power yang sudah memiliki sertifikasi yang oke loh ini. 80 plus gold ya, yang memiliki input rate dari 100 hingga ke 240 volt dengan maksimum output sebesar 266 watt. Nah pertanyaannya kenapa outputnya kecil bang, ya kan? Nah karena PSU ini dirancang untuk spesifik untuk PC ini, sehingga mesin POS ataupun mesin kasir tuh kan dia nggak terlalu butuh banyak daya kayak PC gaming begini gitu. Jadi nggak butuh daya yang gede-gede amat ya kan, untuk ya biar hemat aja gitu kan. Kan ini buat berbisnis. Kalau bisa dihemat-hemat sehemat-hematnya, kenapa kita harus cari boros-boros listrik? Dan topik terakhir yang akan kita bahas adalah bagian upgrade-nya, di mana PC ini masih menawarkan peningkatan di sisi hardware yang bisa teman-teman oprek sesuai dengan kebutuhan. Pertama buat CPU-nya, di mana motherboard ini tuh menggunakan soket LGA 1155 yang bisa teman-teman pasangkan mulai dari prosesor generasi kedua dengan spek yang paling tinggi, Intel Core i7 2700K, ya kan? Hingga bisa juga sebenarnya generasi ketiga dengan spek yang paling tinggi di Intel Core i7 3770K ataupun bisa juga Intel Xeon kayak seri E3.
Tapi ya untuk Intel Xeon ya tergantung ya guys, kadang-kadang antara bisa, enggak gitu ya. Dan di bagian memori pun PC ini memiliki 2 slot long DIMM DDR3 yang secara spek sheet bisa di-upgrade hingga ke maksimum 32 GB atau dengan konfigurasi 2 keping dikali 16 GB. Cuma lucunya, pas Pichel tancepin 2 keping RAM DDR3 dengan kapasitas masing-masing 8 GB, PC-nya tuh kayak nolak booting gitu. Cuma kipasnya aja yang muter kenceng gitu. Tapi pas Pichel cabut 1 keping, terus diganti dengan yang kapasitas 4 GB, PC-nya malah nyala dan RAM-nya ke-detect 12 GB. Jadi kayaknya memang PC ini agak ngambek kali ya. Jadi cuma mentok sampai ke 12 GB aja. Selain itu juga tersedia slot PCI Express yang secara default sudah dipasangkan dengan riser horizontal yang berisi 1 slot PCI X16 dan juga 1 slot PCIe X1. Tapi yang anehnya risernya ini dipasang semi permanen pada casingnya dan tidak bisa kita bongkar pasang dengan bebas ya. Jadi opsi upgrade-nya teman-teman ya bisa memasang modulnya di PCIe-nya, ya contohnya mau modul GPU gitu, bisa. Tapi kita butuh lagi beli converter tambahan. Yang pastinya akan mengorbankan kerapihan dari PC-nya itu sendiri ya. Karena dia akan keluar, melintang ke sana kemari. Dan kalau emang teman-teman masih niat buat upgrade PC ini, Pichel saranin mending beli casing lagi aja, biar lebih leluasa gitu naruh komponennya. Tapi agak susah juga karena memang portnya agak unik di sini, jadi nggak bisa semudah itu kita pindahin ke casing yang lain. Dan juga nanti tersedia 1 slot mini PCIe yang berukuran 3 x 5,95 cm dan juga disediakan 4 slot SATA 3 yang salah satu diantaranya sudah digunakan buat hard disk. Dan untuk opsi upgrade terakhir yaitu tentu aja PSU-nya. Karena kalau semua komponen yang Pichel sebutin tadi udah kena upgrade, maka PSU-nya mau nggak mau udah kepikiran buat wajib kita kena upgrade. Karena selain bentuknya yang mungil dan cuma cocok di casing originalnya, output daya-nya juga kecil banget gitu. Paling nggak cari PSU yang minimal 450 watt deh, biar ini ya, sebagai minimum. Kalau bisa udah yang minimal ya 80 plus silver lah ya. Masa turun kasta kan 80 plus gold diganti sama bronze gitu kan. Apalagi kalau nggak ada. Tapi kayak memang kalau masih over budget, ya yang biasa aja udah cukup sebenarnya. Dan selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk mini PC ini. Overall, menurut pribadi Pichel, WinCore Nixdorf Beetle M2 Plus PC adalah sebuah PC yang memang solid banget dari soal build quality. Walaupun secara teknologi sudah sangat ketinggalan banget. Ya memang walaupun begitu nggak bisa dipungkiri lah, PC ini masih bisa mumpuni buat dijadikan alat kerja, ngetik-ngetik, menangani komputasi ringan gitu ya. Jadi masih oke. Dan memang PC ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin lagi butuh PC ala kadarnya di area home ataupun small industry gitu. Jadi bisa pakai alternatif ini. Tinggal tambahin RAM ataupun ganti storage-nya ke SSD SATA. Pichel rasa PC ini udah lebih dari cukup lah buat dibandingkan dengan ya PC yang baru-baru gitu ya. Dan untuk harganya pun masih terjangkau banget karena Pichel dapatkan PC ini dengan harga di bawah 500 ribuan dengan komponen yang sudah Pichel sebutkan tadi di awal video ini. Jadi benar-benar terjangkau banget, apalagi buat kita yang mau mulai bisnis gitu ya kan. Ini terjangkau sekali. Dan buat teman-teman yang nanti berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Technodat dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Pichel nanti akan bahas game konsol ini guys. Kin Hank K36, tungguin tanggal mainnya ya. Dan juga PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga, di mana Pichel baru liburan ke Pantai Bira ya, mantap sekali. Kalian wajib kunjungi Pantai Bira. Serta Pichel Toys Time yang Pichel juga tidak pernah update. Ini gimana sih? Ayo dong, komitmen dong, kita update dong nih channel Pichel Toys Time nih. Aduh, kasihan. Yang penting subscribe dulu ya guys, subscribe dulu. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Bukan ngapain bahas konsol nanti, sabar, ya kan? Ini mini PC ini kita pakai juga nih di sini nih, no, ya kan?